Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Jemaat Mesbah Doa. Mari bersama-sama malam hari ini kita mau siapkan setiap hati, kita datang bersyukur di hadapan Tuhan. Mari bersama naikkan pujian dan naikkan setiap korban syukur di hadapan Tuhan. Katakan, kami mengucap syukur senantiasa buat kasih dan pertolongan-Mu atas setiap hari dalam hidup kami sampai hari ini ya Tuhan. Biar bersama-sama malam hari ini kami mau menaikkan setiap hati kami. Biar pujian kami itu yang naik di hadapan-Mu sebagai dupa yang harum. Ini setiap persembahan kami ya Tuhan, sebagai rasa korban syukur, rasa ucapan syukur kami bawa setiap korban kami. Persembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bawa pujian, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu, hadirat-Mu penuhi setiap tempat dimanapun kami berada ya Tuhan. Sebab kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh apapun. Di mana kuasa pujian dinaikkan, maka kuasa-Mu, hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, sebab hati kami percaya Tuhan, pada waktu-Mu yang terbaik Kau berikan. Yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kami menyembah. Mari bawa setiap hati kami malam hari ini Tuhan, lebih dalam mengasihi Engkau, menikmati hadir-Mu. Haleluya. Naikkan pujian ini bersama, katakan satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menyediakan waktu-waktu-Mu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan, amin, pasti yang terbaik. Mari bersama kata, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Segenap hati kami percaya yang terbaik. Kau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Pada waktumu kami melihat bagaimana tanganmu bekerja atas hidup kami. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap umatmu yang percaya Tuhan. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap orang yang berpegang teguh hanya di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami percaya. Haleluya. Tidak henti-hentinya kami mau berkata, Tuhan, kami percaya penuh. Hatiku percaya, hatiku percaya, amin. hatiku percaya, selalu ku percaya, Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku dalam situasi keadaan apapun kami mau tetap katakan Tuhan. hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, Karena kami tahu kepada siapa kami menyembah, hatiku yang hidup. percaya, selalu ku percaya, Kami percaya hanya kepadamu yang hidup, yang tak pernah meninggalkan. kami percaya, Hanya padamu Tuhan. kami percaya, oh Yesus, haleluya. Kami percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai saat ini. Kami percaya Tuhan, setiap hari mujizat Tuhan masih terjadi. Karena kami mau taruh iman kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Biar malam hari ini bukan rutinitas, tetapi kami mau
berjumpa pribadi dengan Engkau Tuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi kami malam hari ini. Your presence Lord, dimanapun Bapak Ibu berada malam hari ini, mari kita sama-sama sembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan-Mu. Mari kita sama-sama sembah Dia. Yes. Izinkan Dia hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kita. Mari buka hatimu, izinkan Tuhan menjamahmu malam ini. Yes, Jesus, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Yes, Yesus, kami percaya mujizat masih terjadi. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Dengan iman mari nyatakan, kami percaya terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu, mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mari dengar lebih sungguh. Mujizat-Mu masih terjadi. Kami percaya Tuhan, tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu, mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Hati kami percaya Tuhan, bahwa mujizat-Mu masih terjadi sampai detik ini. Dan kami mau katakan, Tuhan yang membuat mujizat itu, Kau masih menyatakan mujizat-Mu Tuhan atas setiap kami. Terkadang kami melihat satu hal yang mustahil, tapi kami percaya gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makasih, terima kasih Yesus. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, yes.
Mari naikkan dengan segenap hatimu. Ku percaya Mujizatmu ada mujizat masih terjadi selama kau beserta dengan kami. Ku melihat ada mujizat di setiap hari Selama ku menyembah, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. lebih lagi selama ku menyembahmu Tuhan, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari selama ku menyembahmu. Ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Saudara, kita berjumpa di Mesbah Doa Spesial pada malam hari ini. Kita kembali, saudara, dengan kesaksian orang-orang yang mengalami Tuhan dengan luar biasa. Dan saya percaya, saudara, apa yang kita alami itu tidak ada secara kebetulan, tapi Tuhan itu punya rencana. Nah, hari ini saya ada di Surabaya bersama dengan keluarga Bapak Sugeng, ya Pak. Nama aslinya siapa? Pak Sugeng, iya. Dan saudara, Pak Sugeng ini mengalami kesaksian yang luar biasa, dahsyat, ya, karena beberapa waktu yang lalu saya ke Makassar, saya berjumpa dengan Ibu Lina, ya Pak. Itu adik atau kakak? Kakak. Jadi Kakak saya perempuan. berjumpa dengan kakaknya Pak Sugeng di Makassar, dan dia bercerita tentang, dia bilang, itu Bu saya punya Bu adik, katanya ya. Dulu saya kalau kirimin khotbah-khotbahnya Ibu Debbie, Mesbah Doa, dia bilang, ini saya nggak suka denger ini karena nangis terus ya. Tapi sekarang Pak Sugeng itu tiap hari nangis ya Pak, karena Tuhan ya. Jadi saudara, kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Saya sudah bersama dengan anaknya, siapa namanya Bu? Elizabeth. Ibu Elizabeth. Mungkin bisa dicerita, jadi Bapak itu awalnya terdiagnosa sejak kapan sakit? Dari sejak tahun 2016 Iya. bulan Mei. Iya. Jadi Papa sebelumnya itu pertama ketahuan di Leher ya? kelenjar parotisnya, Oh. kelenjar air liur. Oh. Itu termasuk termasuk kanker yang langka. Nah, dari bulan Mei 2016 Papa akhirnya ke Singapura cari second opinion. Iya. Second opinion di sana mungkin belum damai sejahtera. Beliau bilang di sana, saya pulang dulu tanya bos saya. Iya. Bos Tanya saya Tuhan. maksudnya Tuhan. Iya. Terus? Tanya Tuhan. Sampai bulan November ada temannya Papa yang kasih tahu Iya. di Belanda. Amsterdam. itu untuk cancer bagus. Papa coba ke sana. Iya. Kita email di rumah sakitnya dan mereka welcome. Iya. Kita kirim, Papa punya hasil-hasil pemeriksaan terbaru dan mereka kasih kabar 3 hari kemudian bilang oke, bawa datang. Tapi sebelumnya dicoba juga ke Jerman ya waktu itu. Belum, Oh, kita belum. baru komunikasi. Oh. Untuk komunikasi di Jerman, kebetulan ponakan saya kan ada Di Jerman. sekolah di sana. Oh.
Iya. Kita pikir kalau ke Jerman kan lebih enak. Iya, Mereka mereka ada bisa. saudara, Dan ya, dia juga gitu. bersedia, dia bilang datang sini nanti kita yang atur. Tapi ternyata Jerman, Di Jerman tidak Ya, menerima. cuma dokter di sana minta biodata kita. Terlalu ribet Iya, ya terlalu dari ribet. yang lalu-lalu. Nah, kita nggak bisa dapat. Iya. Soalnya riwayat yang Riwayat 20 tahun lalu 20 papa tahun pernah lalu. operasi juga. Mereka minta itu. Padahal udah 20 tahun lalu Iya. bagaimana mau didapat ya. Iya. Akhirnya memutuskan ke Akhirnya Belanda. Tuhan kasih lagi jalan ke Amsterdam. Amsterdam. Terus akhirnya dokter di sana mereka Respon menanggapi baik, Hmm. langsung disuruh berangkat. Langsung berangkat. Berangkat dia. Terus sampai di sana akhirnya ditangani operasi apa gimana? Sina Tidak, saja. Sina saya di Oh sini. di sini itu 2016 ya. Iya. 2016. Oke, abis itu merasa sudah sehat. Iya. Sudah sehat. Sehat Iya. memang. Sudah bersih. Jadi saudara, saya melihat di sini ya, orang mencari kesehatan Singapura, coba ke Jerman, coba ke Belanda ya, cuma untuk mendapatkan kesehatan, kesembuhan. Jadi kita melihat dari sini ternyata ya pada akhirnya ya memang harus kembali kepada kasih karunia Tuhan ya Pak ya. Akhirnya sejak 2016 itu sudah merasa sehat. Iya. Jadi Setelah saya di memang Sina. betul-betul Tuhan ini luar biasa. Tuhan Iya, kita, Tuhan amin. Yesus, Tuhan Iya. yang luar biasa. Kalau saat itu kita ambil langkah salah juga berarti kita salah. Salah jalan. Ya. Jadi semua tuntunan Tuhan ya Pak. Tuntunan Tuhan. Dan memang saya selalu cari Tuhan. Saya punya iman saat itu, saya selalu cari Tuhan. Tuhan saya yang bisa mengobati. Iya, penyakit dalam ini. segala hal, tapi juga berusaha ya Bapak. Iya. Akhirnya 2016 sudah merasa aman. Terus Saya merasa aman. Saya boleh balik 2 kali, 3 kali. 3 kali ke Amsterdam. Nah, karena waktu Untuk itu check up saja. pas di Natal tahun baru, mereka juga kan ada libur. Libur kita ngapain di sana? Di sana kan dingin sekali, iya. bulan begitu. Saya bilang dok, kalau saya pulang dulu nanti saya balik lagi bagaimana? oh iya. Dia bilang ya kamu balik ya harus tepati seperti saya punya jadwal ini. Oh. Kalau kamu tidak ikut jadwal saya, Ikuti kamu lewat datang, udah enggak. mesti Iya. Antri ditunda lagi dari lagi, awal ya. ya. Saya pasti tepati waktu nanti. Terus balik lagi. Saya balik lagi baru mulai diobati. Januari. Berarti selesai itu mulai merasa enak 2017 awal. Awal itu sudah merasa enak ya Bapak. Iya. Terus kambuh lagi Sampai 2020 Covid. 2020 pas Covid. Iya, Oh Maret. iya, terus saya mendengar juga Bapak, Ibu ini pendengar setia Mesbah Doa. Betul. Jadi ini juga jemaat Mesbah Doa Saudara. Nah, Ibu pertama kali temukan dengar Mesbah Doa itu dari siapa? Saya biasa buka YouTube. Oh, saya, Ibu. iya. Oh. Ibu saya ikuti. Oh, jadi pertama enggak iya. secara kebetulan Ibu buka-buka Buka-buka. ketemu. Lalu saya punya ipar ini. Iya. Bilang saya kamu panggil ini Pak Tanjung. Biasa kita panggilnya Pak Tanjung. Oh iya. Nah, kamu ikuti. Ajak. Saya ajak dia. Bilang, ayo Pak kita dengar. Saya tidak suka. Ah. Kalau saya suka nangis-nangis saya tidak suka. Oh, Saya jadi gitu. jadi istrinya ngajak suaminya, ayo ikut Mesbah Doa, ikut dengar khotbah-khotbahnya Ibu Dewi. Suaminya bilang, enggak, saya enggak mau. Itu Ibu Dewi tukang nangis. Tapi akhirnya Tuhan bawa Bapak untuk nangis. Sekarang nangis terus ya Pak ya. Nangis terus. Jadi sekarang Bapak rasa indah nangis kan? Nah makanya jangan alergi sama yang nangis saudara di dalam Tuhan. Terus apa yang Ibu rasakan setelah, berarti mulai dari awal 2020 ya Bu? Iya. Oh terus Iya, ikut. bagus Itu sekali. kita di Jakarta waktu itu. Oh, waktu di Jakarta. Pokoknya berdoa kalau kita sakit. ada masalah apa kita putar mesbah itu kita sedang Nah, sejarah. haleluya. enak. Iya, dengan pujian-pujiannya ya, Pak. Ujian. Terus damai sejahtera dalam ada. hadirat Tuhan ya, puji Tuhan. Jadi Pagi-pagi dia suka bangun saya, bangun kita dengar mesbah. oh, puji Tuhan. Terus akhirnya kena sakit lagi 2020. Iya itu. Bulan Maret. Oh, tepat banget ya pas COVID. dapet itu Mesbah Doa pas Iya, Covid. Iya. Dan itu baru awal-awal Covid Bapak divonis sakit lagi. Iya. Oh, awalnya gimana Pak rasanya? Di awal tuh waktu di Ambon itu satu malam Hmm. mau naik tempat tidur. Hmm. Kepalanya sakit, tapi bukan sakit kayak migrain, pokoknya sakit Iya. aneh-aneh. Menusuk ya. Bukan dia kayak penuh bagaimana. Oh. Pokoknya nggak bisa lah. Itu ada obat Chinese itu yang namanya Angkung. angkung. Iya. Untuk saraf otak itu katanya paling bagus. Bapak Saya minum itu satu, tapi tidak rasa apa-apa. Dia sakit. Saya bilang, coba kamu ambil Paramex. Paramex minum langsung hilang. hilang. Awalnya itu Bapak pikir Iya. biasa, tapi akhirnya datang Tengah terus. malam, Oh.
Datang lagi sakit Itu lagi hilang jam 1 jam. hilang Paramex pengaruh itu obat, sementara saja datang toh. lagi. Iya. Iya, cuma Minum lagi Paramex sampai Waduh. pagi. Akhirnya Bapak merasa ini nggak beres nih. Saya merasa gak beres. Besoknya begitu lagi. Oh. Besok malam naik tempat tidur dia begitu lagi. Minum Kakinya Paramex nggak hilang. Paginya saya bangun, gak bisa turun dari tempat tidur. Oh. Kakinya gak bisa angkat. Oh. Udah kayak lumpuh dong ya. Saya teriak Kayak dia. stroke gitu. Saya teriak dia, "Cuk, kamu udah selesai, saya gak bisa jalan." Gak bisa mau turun dari tempat tidur, gak bisa. Iya, terus Dia bikin obat Cina lagi, saya minum. Saya istirahat mungkin setengah jam. Saya tunggu, udah bisa. Tapi dia orang bilang saya jalan nih udah gak beres. iya. Jalan udah pincang. Terus Saya cari dokter. Dia kabarin dia. Dia langsung dari Dow, dia ada di Saya Dogo. kan dia di Ambon. oh iya. Saya di pulaunya Ambon lagi. Kabupaten lagi. Kabupatennya Ambon. Terus Jadi saya pas dikabarin mama gitu saya langsung Besoknya dia datang. besoknya saya langsung ke Ambon. Langsung berangkat berangkat ke ke Ambon. ke Ambon. Dari Dogo ke Ambon. Dan Terus saya akhirnya? pikir kalau stroke harus cepat. Gitu. Terus ke dokter. Papa ke dokter kenalannya papa, temannya papa, Dokter Krishna. Dokter Iya. Krishna. Jadi Tapi- sampai sana dia kan masih ada periksa orang. Iya. Kita kan kena udah biasa. Iya. Iya. Kita kan satu grup juga tahu grup. Saya terus ke belakang lihat istrinya. Istrinya ada makan durian. Ada buka durian. Oh. Cepat makan durian lagi. Terus Bapak Mari makan durian. Wah. Saya ini juga kan Suka senang. durian. Iya. Makan durian. Terus Saya ada makan beberapa otak dia marah. Kamu makan durian ada sakit macam mana? Bagaimana makan durian? Istrinya enggak apa, sedikit aja. Saya bilang iya enggak apa lah. Tidak sama istri makan durian. Dokter keluar datang. Kenapa Ju? Saya bilang, "Dok, saya ini 2 malam nih ada kejadian begini-begini." Saya datang ke dokter Lisa. Kamu ada check up? Ada. Pas di HP saya itu saya bilang kemarin baru Iya, check up. Januari. Saya udah suruh bayar check up. Mana saya lihat coba? Dia lihat sama, "Coba saya periksa darahmu." Tekanan darahmu bagus. Kolesterolmu nggak ada. Tuh, Tapi kenapa begitu bentuk tubuh berat? kamu kayak begini. Iya. Itu gak mungkin. Itu gak mungkin. Akhirnya Disuruh saya masuk, disuruh coba buka baju. Saya buka baju, disuruh kancing lagi. Saya kan pakai kemeja tuh, sudah kancing. Naik tempat tidur, deker, saya mau belakang deker. Gak apa-apa, saya bilang gak apa-apa, tapi malam, 2 malam. iya rasanya pala kayak Saya penuh. bilang mungkin ada penyempitan atau penyumbatan. Iya. Dia bilang kalau itu kan mesti foto. MRI. Oh, MRI. Di sini nggak ada ya, mesti kayak berangkat ke Jakarta atau Iya. Surabaya. Dia langsung bikin janji dengan dokter. Itu pas COVID lagi Pas ya, baru COVID. awal. Anak kan dia langsung bikin janji Tapi dengan dokter. di waktu sini. itu belum COVID yang parah. Iya, belum parah. Jadi Baru masih belum masih di bisa. lockdown Iya, semua, belum. iya. Masih Sempat berarti awal-awal. habis itu sempat terbang ke Sempat terbang ke Jakarta, ke Jakarta. Surabaya, Ke Oh, Surabaya dulu. Surabaya. Terus periksa. ke rumah Tapi sakit saya berangkat National itu dokter. Hospital. Bu Dewi, berangkat malam itu saya udah parah sekali. Oh, tiba-tiba udah parah. Jadi dalam pesawat sakitnya itu dari kepala itu sampai di tulang belakang. Oh, Tidak bisa tahan. udah Waktu nggak turun dari tahan. pesawat juga udah gak bisa, udah pincang sudah, duduk di kursi roda sudah. Iya, Suroda. Terus langsung Kan teman saya kan yang jemput. Saya bilang mereka, kita langsung ke rumah sakit sudah. Padahal janjiannya harus besok. Saya masih ingat. Iya. dia udah nggak kuat ya. Akhirnya Sakitnya masuk itu. UGD, Bu, supaya langsung. tetap dilihat dokter Iya. kan. Saya bilang masuk rumah sakit sekarang. Karena saya rasa sakit sekali. Iya. Masuk dokter jaganya bilang, waduh ini gejala stroke. Saya tambah takut lagi. Iya. Karena saya gak bisa jalan dong, bilang gejala stroke. Padahal nanti dokter spesialisnya datang, dia periksa, suruh MRI, dia bilang enggak. Ada tumor di kepala, Oh, ada tumor di otak. Bagaimana obatnya? Dia bilang ya, tumor ini Operasi. kan masih kecil ya, biasanya operasi. Kalau enggak, gamma knife tembak aja. iya. Saya bilang ya lakukan yang bisa dulu tuh, Iya. penyelamatan pertama tuh. Tapi dia bilang ke sini nggak ada, harus ke Jakarta baru ada. Oh. Akhirnya langsung terbang ke Ya, Jakarta. kita 3 hari di rumah sakit, langsung Terbang ke terbang ke Jakarta. Jakarta. Sampai di Jakarta operasi. dia periksa. Iya, periksa. Saya periksa. Dokter, Habis itu dokter bilang
harus biopsi, mau ambil sampelnya, mau lihat Ganas atau tidak? ganas atau tidak. Terus bisa tahu obatnya apa lebih bagus untuk papa apa. Ya saya bilang ya nggak apa-apa. Nah di situ sudah COVID, semua Lockdown, ditutup, lockdown. Hasil mau kirim ke Singapura tak bisa, tidak bisa Bu waktu itu. Kayaknya kita harus menunggu agak sedikit lama. Dan itu waktu itu Bapak udah kesakitan juga? Dia sakit ini naik hilang. Datang-datang ya? Iya. Tapi kalau sakit tuh minum Paramex langsung hilang. Cuma kan untuk hanya menghilangkan Iya, rasa sakit. iya, Bukan sementara. sementara lah. Akhirnya memutuskan ke Singapura itu waktu kapan akhirnya? Nah, jadi kita akhirnya Gamma Knife saja Bu di Jakarta. Oh di Jakarta aja? Jakarta. Lockdown semua, tidak bisa Bu. Iya, nggak bisa kemana-mana. Itu sampai Agustus 2021. Lama Kita ya? balik, kita akhirnya balik ke Papa balik ke Ambon, saya balik ke Dobo. Tapi Papa dikasih obat kemo sama dokter di Jakarta. Kemudian saya cerita sama teman-teman ada kasih referensi. Kenapa kok Singapura saja? Di Kuala Lumpur nih juga ada loh yang bagus. Iya. Nah akhirnya saya bilang Kuala Lumpur mana ya? Saya hubungi agennya, dikasih nomornya agen sama teman saya. Coba kamu hubungi deh, kalau ini biar dia bisa atur. Ternyata dia bilang nggak bisa, lockdown semua, nggak ada yang mau terima international pasien. Nanti ya Bu, kalau sampai buka saya akan kabari. Iya. Terus? Nah, terus sudah setelah itu saya bilang ke Papa, Pak nanti kita Desember aja kita berangkat. Karena menurut agent ini Desember sudah bisa dibuka, Desember 2021. Oke, sebelum berangkat kita telekonferensi semua Bu Debbie sama dokter di sana. Dokter di sana bilang boleh bawa datang papamu, kita bisa treat di sini. Nah, tapi tetap biar bagaimana kita tetap berdoa Bu. Iya, tetap lah. Nggak bisa. Kita andalkan. Selama kita di Jakarta pun kita tidak pernah kena COVID itu karena lindungan Tuhan. Iya, perlindungan Tuhan loh ya, Bapak lagi begitu. COVID di mana-mana, tapi COVID di mana-mana. nggak terjangkit COVID sama sekali. Baru kita di rumah sakit terus. Di rumah sakit lagi. Oh iya. Terus? Nah setelah itu saya Januari bawa Papa dikasih kabar bahwa sudah bisa nih bawa papamu ke sana. Sebelumnya dijelaskan sama dokter bahwa Papa akan di kemo, akan di imun terapi dan lain-lain. Oke, saya bawa Papa ke sana. Singkat cerita kita waktu itu masih harus karantina Ibu. 2 minggu di sana di Kuala Lumpur. Setelah itu baru Papa bisa ditreatment. Pertama Papa dioperasi ulang, kepalanya dibelah. Ulang lagi. Kepalanya Papa dibelah lagi karena menurut dokter ada tumornya itu harus diangkat. Oh, yang tadinya dioperasi di mana? Sudah dioperasi Di Jakarta kan dioperasi untuk lihat biopsinya aja. Biopsi ambil sampel tuh. Yang akhirnya dokter bilang tuh ganas ya? Iya. Di Kuala Lumpur dioperasi ulang lagi. Dibongkar lagi, ambil itu yang paling besar. Diambil, menurut dokter harus ambil itu. Setelah ambil itu baru yang kecil-kecil disinar, ditembak radiasi. Jadi sudah banyak ya. Tapi menurut dokter itu ada hubungannya dengan yang di leher dulu. Oh, itu dulu menyebar. Menyebarnya jadi ke paru-paru penyebaran. sama di ini. Dia penyebaran di paru sampai di otak. Sampai di kepala. Terus kalau paru-paru di treatmentnya pakai kemo. Tapi waktu itu dilihat paru-parunya sudah putih semuanya. Iya, Bintik-bintik. Bintik-bintik. Bintik-bintik ada 9 bintik kan. 9 ada 9 bintik. Jadi menurut dokter kemo, ini harus kemo ini 6 kali. Sudah menyebar sampai ke paru-paru. Iya. Akhirnya jadi setiap 3 minggu kita kemo Bu. Kemo 3 minggu sekali. 6 kali kemo. Iya, di situ memang Bapak berharap Tuhan terus ya Pak. Iya. Rasanya sudah. Ibu tahu yang saya luar biasanya pada saat 2021 itu. Waktu Papa kemo pertama, kita kan pertama kali. Iya. Terus yang kedua ini Papa bisa tiba-tiba kita tuh habis minum jus. Jadi 1 minggu setelah kemo kita kan pergi cek darah, katanya Papa punya darah putih semua masih oke. Jadi tidak di booster. Jadi pengalaman pertama kita nggak tahu. Papa minum jus, mungkin jus itu kotor. Kita beli jus di mall ini, mungkin jus itu kotor.
Malamnya papa langsung demam. Nggak sampai malam, sore. Sore. Sore sudah rasa-rasa Kita badan beli dah. jus itu jam 3 ya Pak? Sudah rasa Jam 3 sore. meriang-meriang. Jam 5 itu sudah meriang Papa. Tapi saya pikir biasa saja meriang-meriang ini. Iya. Biasa saja. Minumlah Nggak nyangka, obat kan? panas saja. Terus Terus Tapi sampai nggak bisa turun. nggak bisa turun. Saya kasih tahu dokter. Tapi kita nggak tahu ini karena jus gitu loh Iya, dok. oh. Kita kira gara-gara kimo aja, iya efek karena kimo. sakit iya. Terus dokter bilang kasih minum obat saja, nanti baik sendiri kalau kemo aja. Suhunya Bu, papa tuh sudah begini. Matanya tuh sudah ke atas Bu. Saya bilang, Pak, nggak bisa ini langsung Iya. saya kok telepon ambulans. Untung apartemennya kita dekat sama rumah sakit. Tidak sampai 10 menit ambulans sudah datang jemput papa. Jadi sudah hampir kejang gitu udah mau lewat ya. Pokoknya orang kata ambil saya itu pindah ke sini di ambulans, saya antara sadar dengan tidak. Iya. Akhirnya sampai di rumah Itu sakit. sampai mata saya tengah dipukul-pukul saya. Iya. Pak, jangan tidur ya. Nggak boleh Pak, jangan tidur. Terus Hilang tahu saya itu kalau ya. tidur iya. Supaya saya punya ingatan gini. Itu menurut dokter, kalau saya terlambat berapa menit saja papa out. Menurut dokter. Karena itu virus. Ada virus bakteri yang masuk dalam darahnya jus papa. itu. Sudah masuk sampai di ginjalnya papa, di jantungnya papa. Aduh Kalau ya. kalau nggak salah ginjal apa? Sudah Masuk di ginjal. Ini kalau sampai masuk di kepala itu sudah out. Menurut Akhirnya dokter, langsung ditangani. langsung mereka untung cepat di Kuala Lumpur. Cepat. Kuala Lumpur cepat. Cepat Dokter selesai. semua datang. Papa udah gini suruh. Udah. Orang tanya saya antara jauh itu antara sadar dengan tidak. Pokoknya nggak boleh tidur, nggak boleh sampai Tidak ketiduran. saya. Iya. Bapak jangan tidur, Bapak jangan tidur. Pukulnya Iya. kuat, supaya saya jangan tidur. Toh. Terus Terus akhirnya dokter Iya, izin iya. ke saya harus lubangin papa punya sini supaya lebih cepat obat tuh masuk. masuk. Oh, dari leher. Kayak infus begitu, kasih masuk selang. Terus Ya saya bilang dokter pokoknya do your best lah buat my father. tapi habis itu sadar Bapak selesai. Iya. Sadar. Di ICU tuh 2 malam. Aduh aneh-aneh ya Iya. sudah Iya. gini, ada Iya. gini, cuma gara-gara jus. Hanya jadi dari situ baru kita tahu dokter bilang kamu makan apa. Oh, jangan sembarangan ya. Oh, jadi dari situ dari habis itu kemo kedua, kemo ketiga, 4. Kita udah jaga Kita sudah. sudah jaga, mulai jaga. Terus habis itu udah sehat. Sehat. Udah sehat. bulan Pulang berapa? Itu 2021 Mei. Nih, terus pulang. Pulang di Surabaya. Saya bilang papa di Surabaya saja sudah enggak usah pulang Ambon lagi supaya dekat sama dokter kan. Iya, kalau ada apa-apa kan. Tapi kepala batu mau pulang di Ambon. Mau pulang Ambon. Oh, akhirnya pulang Ambon. Iya. Oh, Pulang Ambon. terus Pulang Ambon 2022 awal ya Pak? 2022 awal. Enggak, 2021 November. Oh, November, sakit iya. lagi. Sakit itu lagi. 2021 Mei kan sudah sembuh. Iya, 2021 November sakit lagi. sakit lagi kepalanya. Oh, kepala lagi. Akhirnya dibawa lagi ke Singapura. Tapi Kuala waktu Lumpur. itu papa sakit tuh Oktober. Waktu itu Oktober. tapi saya lagi pas hamil, Hamil, oh. hamil awal, masih bulan-bulan awal Iya, gitu loh Bu. Saya bilang waduh gimana saya nggak bisa bawa ini. Iya. Jangan papa maunya pergi sama saya. Jadi pas anak saya 4 bulan langsung saya vaksin. Vaksin tuh saya langsung bawa papa ke Kuala Lumpur. Akhirnya ditangani Pulang. langsung. Iya ditangani lagi. Waktu itu keputusan dokter apa? Keputusan dokter gamma knife. Gamma knife saja. Tapi menurut dokter papa ini sudah tidak lama. Waktu itu dokter bilang ke saya. Udah enggak lama karena itu penyebaran lagi atau? Enggak, jadi yang di kepala ini ternyata dia naik lagi. Oh. Di tempat lain. Di Pindah kepala lagi ke itu tempat Aku lain. punya waktu nggak lama lagi. Biji-biji itu udah banyak. Gitu. Gensernya udah banyak di Nah, kepala. waktu yang 2021 saya bawa pergi papa ini November akhir kan. Desember papa di rumah sakit terus, tidak pernah keluar rumah sakit. Sampai tanggal 25 Natal pun kita minta, "Dok, kita keluar sebentar lah Natal." Iya, Natal. Nanti tanggal 30 kita masuk lagi. Dokter bilang, "Ya oke lah, tapi kalau ada apa-apa langsung datang ya ke UGD." Ya udah, cuman keluar itu saja. Terus? Setelah itu tanggal 31 ternyata panas pulang.
masuk lagi Ke rumah untuk sakit. 31 Desember. Akhirnya tahun baru di rumah Di sakit. rumah sakit. Januari 2021 yang tanggal 6 itu paru-parunya papa putih semua. Sudah putih Karena semua. dokter kasih papa minum obat kemo. Oh. Sedangkan obat kemo ini tidak cocok ternyata berarti. Oh. Obat kemo minum. Iya. pil. Terus Tidak cocok, bikin malah pneumonia ke paru. toraks. Paru-parunya papa semua putih putih tuh. semua. Tanggal 6. Tapi Papa bukan tuh COVID. Iya, Bukan bukan COVID. Itu COVID, ada infeksi pneumonia apa kan? dia namanya? pneumonia Pneumonia. toraks. Terus Jadi papa tuh nafasnya tuh sudah gini. Jadi darah tuh masih 70/50 saja. waduh, udah Nadi drop itu ya. sudah tidak ada. Mereka Dicari dan mereka mau ada. cari buat transfusi darah. nggak dapat. Udah Nggak lemah dapat. ya, Akhirnya melemah bikin ya. di kaki. Dari kaki. Oh. Bikin di kaki untuk transfusi darah. Terus Pertolongan pertama, bahwa harus masuk ICU. Saya disuruh, ayo Bu, tanda tangan untuk kita pasang ventilator. Saya bilang harus pasang. Dokter bilang, karena saya tahu orang-orang yang pasang ventilator itu sudah pasti, gawat. Iya. Terus dokter bilang harus. Kalau kamu tidak pasang, ayah kamu ini akan kondisinya menurut terus sampai dia gone. Bilang gitu, sampai dia tidak bilang mati, tapi dia bilang gone. Tapi kalau kamu ada action, saya tapi tidak menjamin ya. Iya. 2 minggu bisa sembuh ataupun maksimal 1 bulan. Tapi saya tidak menjamin juga. Ya, at least kita coba. Iya. Memang oke dokter, saya tanda tangan sekarang. Tolong dokter lakukan yang terbaik untuk ayah saya. Terus saya bilang, saya tanda tangan. Langsung dia bilang, oke kita do our best ya. Kamu juga jangan khawatir. Dan mereka lihat saya lagi hamil kan. Iya. Jadi saya bilang, ya oke dok, saya yakin. Tapi somehow dalam hati saya tuh damai sejahtera. Oh. Kita terus berdoa. Berdoa, ya. Mama saya ini udah nangis terus. Saya bilang, mama jangan nangis. Apalagi jangan nangis di depan papa. Terus mama jangan nangis. Tuhan ini sudah tuntun kita sampai sini. Sudah sejauh ini Tuhan kasih kesempatan. Tuhan Papa tidak mungkin ninggalin kita. akhirnya Itu yang saya pegang. masuk ICU lah Bapak. Masuk tanggal 6. Heeh. Ibu tahu tanggal 9 itu kalau nggak salah 9 Januari itu hari Minggu. 9 Kalau nggak salah ini bisa dicek perjamuan besar ya kalau di Iya. Kristen. Pentekosta mungkin ya. Perjamuan itu Iya, minum. iya. Di gereja itu kalau Perjamuan saya nggak salah kudus, ingat perjamuan iya. kudus tanggal 9 itu hari Minggu. Saya ke rumah sakit, papa saya bilang nggak bisa ngomong kan, Iya. minta kertas. Heeh. Tapi dari 6, 7, 8 itu kan dia nggak sadar. Oh, jadi udah nggak sadar 3 hari ya? Iya. Saya disuntik. Oh, 6, 7, 8 nggak nggak sadar. sadar. 9 saya pergi nih, sadar. dia sadar, dia Oh. buka mata, saya datang dia Minta kertas itu. gini-gini, nggak bisa ngomong kan, Heeh. ventilator. Oh, kertas saya minta, suster, Iya. tolong kertas. Pertama tuh tulis gini-gini dong. Nggak bisa nulis. Nggak bisa apa-apa. nulis. Terus dia tunjuk-tunjuk. Saya bilang, hah? Apa pak? Oh, Tuhan Yesus. Nah, Mana? Beneran saya berdiri, saya langsung nangis. Takut, Papa saya iya. nangis. Umur hidup saya tidak pernah lihat papa saya nangis. akhirnya nangis ya Bapak. Sampai saya umur segini ini saya tidak pernah lihat papa saya nangis. Iya, makanya- Waktu itu dia nangis. Nangis jadi-jadinya dia. Oh, ternyata mengalami Tuhan. Nah, apa yang Bapak alami Pak waktu itu? Jadi yang membuat Bapak bisa nangis Waktu malam seumur itu- hidup nggak pernah nangis baru Waktu malam nangis. itu penampakan buat saya itu, saya nangis itu karena saya pikir saya pasti lewat sudah. Tuhan Iya, datang ke saya. iya, Makanya saya takut, saya nangis, saya minta ampun Iya. Tuhan. Tolong saya masih mau hidup. iya, Saya masih ingin main sama anak istri dan iya. cucu saya. Amin. Tolong saya, kasih panjang saya umur 7 tahun saja. Tapi dia gak jawab saya, dia cuma berdiri dengan tongkatnya aja. Pinggirnya itu Bunda Maria, itu jawab saya. 7 tahun saya, tolong saya kepanjangkan saya punya umur 7 tahun saya. Dia tidak jawab saya tinggal nangis terus, saya berdoa terus. Jadi itu yang bikin Bapak nangis ya Iya. karena Bapak meminta Iya. kesempatan. Ah. Bahkan Bapak sempat ngomong Hizkia aja. Saya bilang sama Tuhan, masa kagak di Hizkia saya Tuhan sepanjangkan dia punya umur 15 tahun. Saya minta 7 tahun ya Tuhan. Itu cawang keluar di Bunda Maria. Sebentar 12, sebentar 14, sebentar 8, sebentar 1.
Saya berdoa Tuhan, saya tidak mengerti maksud Tuhan apa caranya Tuhan memberikan penglihatan buat saya. Tolong saya Tuhan, berbicara pada saya. Akhirnya Bapak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di mana saya nangis kalau dia datang, saya nangis. Iya, dan itu yang membuat, jadi saudara ya, bayangkan orang yang selama hidup itu nggak pernah nangis, tiba-tiba nangis. Kenapa? Karena mengalami perjumpaan pribadi didatangi Tuhan Yesus. Dan sudah 3 hari terbaring tidak sadar di ruang ICU. Ketika Yesus datang menjamah, tiba-tiba besok pagi Bapak bangun. Iya, besok pagi dia orang mau datang cabut ventilator itu. Oh, Jadi dan tanggal 9 itu hari Minggu, tapi dokter kan datang ketemu saya, bilang, tapi memang saya lihat darahnya Papa dari 70 per 50 tuh naik. Dari 90 dulu mah. 90 per berapa 80 naik. Konstan, maksudnya dia bertahap-bertahap dia naik. Jadi dia bilang terus ventilatornya mereka kasih kurang, dia punya apa? Tekanannya itu mungkin ya Bu ya. Jadi dia bilang, ini saya sudah kasih kurang, mulai kasih kurang. Saya mau lihat Papa ini sudah bisa nafas sendiri, enak belum? Kalau memang sudah oke, dalam hari ini kita lihat tanggal 10 kita coba cek lagi. Dan akhirnya dokter juga kaget ya dengan apa ya. Tanggal 10 dokter ya saya kirim gitu. Nanti saya kasih lihat hasilnya. Nanti kita tayangkan ya fotonya, hasil paru-parunya itu ya. Yang tadinya katanya 2 minggu putih semua, yang dari putih semua itu jadi normal. Jadi normal semua. Normal Ibu. Tuhan itu ajaib. Jadi luar boleh biasa. waktu pagi saya lihat jam, saya sudah sadar. Jam 10:05 persis kena jam kan di depan saya. Jam 10:05 dokter perempuan sama mantrinya Susana datang. Pak Sugeng, bagaimana baik-baik? Saya macam kaget lah. Itu sudah hampir 2 bulan di rumah sakit. Iya. Siap dokter, macam ada yang akan berdiri saya. Oh, langsung semangat ya. Sehat ya. Kayak ada yang berdiri saya. Oh, Kita mau cabut ventilator ini sama saya mau siap saja. luar biasa, langsung kayak sehat lagi. Kayak sehat. Jadi dia cabut itu saya tidak rasa sakit sedikit pun tidak. Oh. Di tempat itu tadi akhirnya jadi berdiri. Dia orang buka itu langsung kayak ada orang. Dipompa kan Bu, lendir. Kasih masuk tangan, bergontong itu cabut lendir itu keluar. Saya teriak, terima kasih Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Padahal mereka bilang mereka mau sedot lendirnya Bapak yang ada di paru-paru. Tapi mereka belum melakukan, tapi Bapak melihat kayak ada tangan yang masuk ke dalam paru-parunya Bapak dan mengambil semua lendir itu. Langsung di bawah itu. Oh, terus muntah. Lewat muntah. Jadi kayak Papa, kayak Papa keluarin sendiri ya. keluar sendiri. Itu tangan Tuhan. Begini mungkin. Itu tangan Tuhan loh Pak itu. Iya, saya bilang memang ini orang nggak mati bagaimana kalau lendir. Iya, ya kayak begitu ya. Kental Bu, segini, semangkok. Yang bikin pneumonia dalam paru-paru itu ya. Nggak bisa nangis, saya nafas. berterima kasih Tuhan Yesus, puji Tuhan Yesus sudah sembuhkan Tapi sejak saat itu akhirnya semuanya membaik terus. Ya. Iya. Oh. Saya panggil mantir-mantirnya ada yang Kristen ada Islam. Kamu percaya Tuhan Yesus. Oh, Kamu langsung agama apa? Saya tidak ajak kamu masuk agama tapi Kristen. Ya. kamu harus percaya Yesus. Kamu harus percaya. Karena Bapak melihat sendiri. Jadi Tuhan Yesus Terus sudah sembuhkan akhirnya dokter periksa saya. Dokter semuanya. datang. Dokter saya bilang dokter. Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Wow, dahsyat ya. Dokter Yesus sembuhkan saya. Makanya dia telepon atau di Dokter WA sama bilang dia. kan, ini apa? He keep saying he's seeing Jesus. Lihat Yesus. Tapi makanya ya itulah yang membuat ya saudara akhirnya dokter juga heran melihat bahwa itu memang itu mujizat karena bukan tangan manusia ya Pak, tapi tangan Tuhan sendiri ya. Saya nangis itu tuh. Saya masih batuk. Mantirnya bilang, batuk keluarin lendir, batuk kalau saya keluar. Turun dari kita batuk itu dahak. Iya, dahak. Keluar lagi. Saya nangis lah masih ini. Nangis karena nangis gembira ini sudah sembuh. Iya. Saya nangis karena gembira, bukan nangis sedih apa. Sukacita gitu. Ya, nangis sukacita. Makanya batuk baru lagi. Mantirnya pukul-pukul. Keluarin Pak, keluarin. Saya keluarin lagi. Satu tumpuk lagi keluarin. Oh, keluar sendiri ya. Iya. Luar biasa, nggak perlu Yang disedot. ketiga kali itu sudah nggak ada lendir kan? Padahal mantir sudah bagus Pak. Sudah padahal sembuh, kan Pak. itu kalau disedot sakit loh Sakit, Pak Pak. itu. Orang bilang sakit banget. Jadi Sudah tidak bagus Pak, sudah sembuh Pak.
Makanya saya bilang puji Tuhan, kamu percaya Tuhan Yesus. Setelah itu Bapak akhirnya nangis terus. Nah. Nah, setelah itu nangis terus saudara. Tadinya nggak mau nangis, sekarang nangis terus, Nangis terus. bersyukur kan? Nangis terus. Memuji Tuhan. Nangis Yang karena gembira, baik. sudah Iya, sembuh. bersuka cita ya Pak. Terus akhirnya boleh pulang. Nah Ibu waktu Bapak mengalami Berapa hari itu, lagi? Masih 1 hari ke 2 hari Ya, nggak boleh pulang Oh, ini. iya. Dia masih Pindah-pindah kamar, pemulihan keluar, dulu. keluar dari ICU. iya keluar dari ICU ke Keluar. HDU. Iya. HDU dulu nanti baru kamar biasa. Iya. Oh. Terus Ibu apa yang Ibu rasakan waktu Bapak itu katanya sudah mau lewat itu di ICU? Saya Pak Udah nggak berdoa, sadar. Iya, tidak sadar. Saya berdoa. Terus saya dengar ini ibu punya doa-doa terus saya Tiap malam, Bu. Iya tiap Tiap malam. malam, tiap ini saya Dengar ini mesbah terus doa. dengar Pagi malam. mesbah doa terus setiap hari saya dengar ulang. Di dalam waktu saya masuk di dalam kebetulan saya pegang di tangan dalam nama Yesus Tuhan gambar semua tangan Amin. kaki. Yang waktu Papa nggak sadar. Iya. Jadi Ibu hanya berdoa ya, Berdoa terus. percaya bahwa Tuhan itu Tuhan. sanggup. Iya, jadi saudara kita melihat satu kesaksian yang luar biasa. Ya, saya melihatnya ketika Pak Sugeng 3 hari nggak sadar di ICU, dia melihat Yesus datang dan ya tangan Tuhan sendiri yang membersihkan paru-parunya dari semua lendir. Dan hari ini seperti yang kita lihat, Bapak sehat semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi sekarang saya dengar malah nangis terus saudara, ya karena ini aja nangis saudara ya. Tadinya pantang nangis, tetapi itulah di dalam hadirat Tuhan Ya. kita pasti akan ya mengalami Tuhan itu berbeda. Saudara, karena itu hari ini buat semua saudara yang mungkin sedang sakit, ya memang orang itu kalau sakit itu tidak mudah ya karena di kesehatan tubuh ini bersangkutan dengan aduh mati nggak ya. Nah kita melihat bahwa sampai hari ini mujizat itu masih ada. Pak Sugeng berdoa minta kesempatan untuk dia diberi kesempatan hidup dengan anak dan cucu, Hidup 7 tahun. menikmati. Sebenarnya saya minta 7 tahun Iya, saja. jangan minta 7 tahun, Pak, siapa tahu Tuhan kasih lebih ya. Ya, puji Iya. Tuhan tuh kalau begitu. Puji Tuhan, Dan Pak. saya itu saya merasakan dan saya tidak mungkin saya hanya minta 7 tahun saja. Oh iya, jadi Bapak minta 7 tahun saudara, tapi kita berdoa ya Tuhan yang tahu. Ya. Hari ini saya mau sampaikan saudara, hidup mati kita di tangan Tuhan. Iya. Satu, bagian kita adalah kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dan jadi Pak, saya cuma mau bertanya hari ini, kalaupun Tuhan misalnya panggil Bapak, sudah siap? Siap. Wow, itu yang luar biasa ya. Siap dengan iman kita percaya karena di dalam Saya Yesus. punya memang selalu buat Tuhan. Saya Amin. punya ini selalu telepon saya. Amin. Sudah berdoa sama dia. Saya bilang nggak perlu berdoa, yang penting iman kita Amin. ikut Tuhan. Iya, betul. Jadi saudara yang luar biasa, bahkan Pak Sugeng berkata kalaupun dia dipanggil Tuhan, dia sudah siap. Itulah yang luar biasa dalam Tuhan. Ketika kita siap, malah kadang Tuhan beri kita kesempatan ya. Yang terpenting itu kita siapkan hidup. Buat semua saudara yang sedang mengalami pergumulan, biar ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Ingat, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan hari ini saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa juga buat keluarga Pak Sugeng. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, hamba berdoa Tuhan, Engkau memberkati keluarga ini. Apa yang kami lihat hari ini, betapa Tuhan dahsyat dan luar biasa. Di tengah perjuangan iman melawan sakit penyakit, di mana dokter pun berkata tidak lagi ada harapan. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih buat kesempatan hidup yang Engkau berikan buat Pak Sugeng dan keluarganya boleh melihat Tuhan, dan lewat hidupnya dia boleh menjadi kesaksian. Hamba juga percaya bukan secara kebetulan kami bertemu, ini adalah waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati setiap keluarga demi keluarga yang ada. Hari ini kami berdoa buat semua jemaat Mesbah Doa dimanapun berada, mereka yang setia mencari Tuhan, Engkau memberkati. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa, tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Rumah tangga bermasalah Engkau pulihkan, bahkan Engkau juga pulihkan Tuhan setiap keluarga demi keluarga, apapun masalah yang sedang mereka hadapi, Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih buat malam hari ini. Kami terus mendoakan juga memberkati bangsa negara kami, juga biarlah bangsa ini boleh kembali kepada jalan Tuhan, bertobat,
sungguh-sungguh mengenal Engkau. Bahkan bagi semua jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana, biarlah mengalami pertobatan. Terima kasih buat hari ini Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Terima kasih Bapak Ibu.